الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis 49. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. Seorang mukmin baik laki dan perempuan akan terus menerus kena bala, ujian. Bala sering dalam bahasa kita seolah orang itu terkutuk, ahli maksiat, banyak melakukan dosa, maka kena bala. Tidak. Bala dalam bahasa Nabi adalah ujian. Lihat, masa seorang mukmin laki dan perempuan kena bala, kena kutukan. Bala yang dimaksud ujian. Seorang mukmin baik laki dan perempuan akan terus diuji, fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Ada 3 disebut, dan sekali lagi ini bukan batasan. Bisa 5, bisa 7, bisa 10, bisa belasan, tapi disebut oleh Nabi cuma 3. Dirinya, anaknya, hartanya. Apalagi ya, kerjaannya, pangkatnya, kesehatannya, dan seterusnya. Tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba dipecat, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba bangkrut. Ini ada. Jadi kita tidak boleh merasa aman. Bisnis saya aman, kesehatan saya aman, keluarga saya aman, saya bisa bayar orang-orang untuk melindungi keluarga saya, lalu merasa aman. Tidak boleh. Saya kira bukan 1-2. Kita lihat contoh di kiri kanan kita. Belum lama kita lihat contoh seorang pejabat, petinggi, pintar, berpangkat, duitnya banyak. Sekarang dia sedang menyesal seumur-umur, ya, hanya karena sesuatu perbuatan yang sangat bodoh. Dan contoh seperti ini bukan kedua. Maka kita tidak boleh merasa aman, apalagi dengan meluapkan emosi, dengan kesombongannya. Siapa yang bisa nangkap saya? Siapa yang berani ngadilin saya? Ya. Di belakang saya para jenderal. Tidak boleh. Terhadap diri kita atau orang lain, kan kita sering kan nggak sadar keluar dari mulut kita, ya, siapa yang berani nangkap dia? Ya, orang jenderal-jenderal di belakang dia. Ini tidak pantas ucapan seperti ini. Menyelisihi dalil dan menyelisihi kenyataan. Ya, Orde Baru siapa yang sangka bisa tumbang seperti itu? Kan begitu kuatnya, ya, luar biasa kuatnya. Gak ada yang menyangka. Muammar Gaddafi siapa yang nyangka mati di tangan rakyatnya? Ya. Dan lain-lain banyak sekali. Presiden, raja mati di tangan rakyatnya. Saddam Hussein
maka tidak boleh kita sombong. Sampai kapan dia diuji? Dirinya, hartanya, keluarganya, anaknya, istrinya, jabatannya terus diuji. Sampai kapan? Hatta yalqallaha, sampai dia bertemu Allah. Bertemu Allah berarti mati, ya. Bertemu Allah berarti mati. Kemarin belum lama kita bahas tentang istilah bertemu dengan Allah, itu mati. Bukan apa kemarin? Bukan salat. Salat itu bukan bertemu Allah. Bertemu Allah itu mati. Para ulama mengistilahkan salat dengan berbisik. Bukan bertemu dengan Allah, tapi berbisik. Semuanya ada tempatnya masing-masing. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah dan hapus kesalahannya, hilang, sudah tidak punya kesalahan lagi. Itu di saat itulah dia bisa bicara, alhamdulillah dulu saya kena kanker, alhamdulillah dulu saya kena gula, alhamdulillah dulu saya dipecat, alhamdulillah dulu kebakaran, alhamdulillah dulu saya bangkrut. Dengan itu kemudian saya tobat, dengan itu kemudian saya mohon ampun kepada Allah, dengan itu kemudian saya manggil-manggil Allah, menyeru Allah. Tadinya jarang, akhirnya diampuni, dia merasakan nikmatnya. Sekarang kita nangis-nangis ketika kebakaran, ketika bangkrut, ketika diamputasi, ketika kena kanker, gula dan seterusnya. Sekarang kita sedih, nangis. Kalau kita terima itu semua dengan sabar, nanti kita akan bahagia, bahkan merasa beruntung, diberi sakit, diberi kanker, diberi bangkrut dan seterusnya. Ini rahasia. Rahasia ini dibongkar oleh Allah khusus untuk kita kaum muslimin. Orang kafir kan tidak. Orang kafir bangkrut ya kiamat. Orang kafir kena kanker ya kiamat, selesai. Orang kafir ketika tertimpa musibah ya sudah selesai, itu kiamat. Nah, kita tidak. Justru sebagai sarana dosa-dosa kita diampuni. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Fi kulli hadits. Yang pertama, al-mu'minu mu'arradun lil-ikhtibari bi alwan min al-bara. Seorang mukmin itu akan terus-menerus diuji dengan berbagai macam ujian. Sampai kapan? Sampai mati. Maka jangan pernah merasa ujian saya sudah selesai, ya. Saya miskin, saya kebelangsat, saya terlunta-lunta, sampai saya punya anak 2. Setelah saya punya anak ketiga, keempat dan seterusnya, sampai saya punya cucu cicit, sudah tidak diuji lagi. Ini salah, ini keliru. Ingat, ujian bukan cuma kemiskinan. Ujian bukan cuma kemiskinan. Anak istri kita ujian bukan? Ujian. Kita diuji oleh anak istri kita. Dan kadang-kadang anak istri kita bisa jadi musuh. Ya. Anak istrimu itu bisa menjadi musuh. Yang kedua, bisyaratul mu'minil mubtala, kabar gembira untuk seorang mukmin yang sering diuji. Ini berdasarkan firman Allah, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh
akan aku uji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, diri, buah-buahan dan seterusnya. Ini juga bukan pembatas. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kalau sabar gembira, kalau nggak sabar ya tidak ada kegembiraan. Ini masih bab sabar ya, panjang sekali bab sabar itu. Kemudian al-bala'u yukaffiru dhunuba idza radiya al-'abdu wa lam yasqa. Bala, ujian bisa menghapuskan dosa-dosa dengan syarat apa? Dengan syarat si hamba ini ridho, tidak murka, tidak marah. Kalau marah-marah ya tidak, berarti dia nggak sabar. Di awal-awal bab sabar dulu kan kita bahas, kebakaran langsung dapat pahala, bangkrut langsung dapat pahala, sakit langsung dapat pahala. Betul? Salah. Apa mentang-mentang bangkrut, mentang-mentang kebakaran, mentang-mentang kena penyakit langsung dapat pahala? Tidak. Dapat pahala kalau sabar. Kalau nggak sabar ya tidak, malah dapat dosa. Karena sabar hukumnya wajib. Wajib ya, antum tahu, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, diamalkan dapat pahala, tidak diamalkan dosa. Begitu pula sabar. Kalau kita sabar, insya Allah pahala. Kalau nggak sabar, dosa. Gitu ya. Ini beda dengan sholat tahajud, qiyamul lail, puasa Senin Kamis, sedekah, baca Al-Quran, dilakukan berpahala besar, nggak dilakukan tidak berdosa. Adapun karena memang nggak wajib. Adapun sabar wajib, maka bersabar pahala, tidak bersabar dosa. Sabar hukumnya wajib. Dan apakah sabar ada batasnya? Jawabnya tidak ada. Sabar itu tidak ada batasnya. Istilah yang sangat terkenal di bahasa kita, di negeri kita, sabar ada batasnya. Sabar ada batasnya. Ini istilah yang keliru. Kalau yang dimaksud sabar itu sabar dalam pembahasan kita ya. Kalau sabar pengertian bahasa Indonesia mungkin ya. Kalau sabar menurut pengertian syariat nggak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai mati. Tadi hadisnya kan? Yang terakhir, min rahmatillahi bi'ibadihi al-mu'minin ay yukaffira anhum dzunubahum fi dunyahum bi'awaridid dunya wa afatiha. Di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang berbagai macam azab, berbagai macam bala, berbagai macam ujian. Ini salah satu rahmat Allah dan adilnya Allah. Seandainya orang-orang yang lelah mencari apa istilahnya sesuap nasi, jadi untuk makan dia dan keluarganya saja setiap hari dia harus berdesak-desakan di kereta. Setiap hari dia harus memanggul karung beras misalnya. Demi apa? Demi agar anak istrinya bisa makan. Kalau nggak berangkat mungkin nggak makan misalnya ya. Lalu dia sholat, waktu sholat, waktu puasa. Itu dia. Sementara si fulan berlanjut lagi, nggak apa-apa. Bukan berarti antum nggak boleh kaya, nggak apa-apa kaya, nggak apa-apa.
Tapi jangan sama dengan yang miskin. Yang miskin karena miskin ya dia nggak bisa sedekah. Antum yang kaya masa nggak sedekah? Ya haji, ya umrah, ya bangun masjid bisa. Ya, kita lanjut hadis 50. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas dia mengatakan qadima Uyainah ibn Hisam fanazala ala ibni akhi Al-Hur ibn Qais. Ada seseorang bernama Uyainah bin Hisam, dia datang ke rumah anak saudaranya, berarti anak saudaranya, berarti bahasa kita ponakan ya. Uyainah bin Hisam ini bertamu ke rumah keponakannya bernama Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais. Siapa Al-Hur bin Qais? Mirip-mirip Ibnu Abbas. Mirip-mirip Ibnu Abbas. Siapa? Kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar. Orang-orang yang sering diundang oleh Umar, sering diajak musyawarah, sering ditanya-tanya. Kenapa? Karena berilmu dan muda ya. Al-Hur bin Qais sama dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sangat muda beliau, kan umurnya 10 tahun ketika Nabi wafat. Ketika Abu Bakar wafat ya kira-kira 12 tahun. Di zaman Umar ini Ibnu Abbas kira-kira 15 tahun 16 tahun ya, sampai kira-kira 22 tahun. Kan Umar memimpin kaum muslimin selama 10 tahun. Abu Bakar cuma 2 tahun. Nah, Umar memiliki orang-orang tertentu yang sering diundang, dan mereka adalah Al-Qurra. Kana Al-Qurra ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw subhanan. Ada yang tua, ada yang muda. Yang penting dia qurra, ahli Quran, ahli ilmu. Maka didekatkan oleh Umar. Kalau istilah kita sering dipanggil ke istana, istilah hari ini ya. Cuma kan Umar boro-boro istana. Luar biasa, Umar sangat sederhana. Namanya ditakuti sampai Romawi dan Parsi ketika didatangi sedang tiduran di bawah pohon kurma. Dan itu sering sekali. Bahkan ketika penaklukan Syam yang sekarang menjadi Palestina, Yordan, Syria, Lebanon, itu dulu Syam ya. Nama Syam sekarang sepertinya kurang dikenal karena pecah-pecah itu ya. Ada Lebanon, ada Syria, ada Palestina, dulu Syam. Dan Syam ini merupakan ibu kota negara superpower hari ini. Apa? Romawi. Ibu kota Romawi, Syam. Maka orang-orang sedunia hampir kalau berdagang ke Syam ini. Contohnya Abu Sufyan. Belum tahu kisah Abu Sufyan diundang oleh Heraklius Azimur Rum itu di Syam. Nah,
akhirnya sesuai dengan nubuat Nabi, Syam ditaklukkan oleh kaum muslimin, dimenangkan oleh kaum muslimin, direbut oleh kaum muslimin. Begitu ya kaum muslimin hari itu, merebut, nggak tanggung-tanggung, negara superpower direbut, ditaklukkan. Nah, itu di zaman Umar. Sampailah waktunya penyerahan kunci gerbang. Pembesar-pembesar Romawi ingin langsung Umar sebagai khalifah yang menerima kunci gerbang itu. Nah, datanglah Umar ke situ. Tapi telat. Pasukan dulu menguasai Romawi. Umar telat. Kalau tidak salah cuma berdua dengan pembantu. Nah, sampai dekat Syam, pintu gerbang, Umar dihadang oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Melihat pakaian Umar seperti itu, sangat sederhana, Abu Ubaidah mengusulkan, "Ya Amirul Mukminin, alangkah baiknya kalau Anda berganti pakaian yang bagus, karena yang akan menyambut Anda ini para mantri, para pendeta, para pastor, para petinggi Romawi, ya, mungkin termasuk tertingginya. Maaf, kalau bukan engkau yang mengucapkan itu, wahai Abu Ubaidah, aku tampar." Marah Umar, diberi usulan seperti ini. Kamu jangan lupa, dulu kita ini umat dan bangsa yang hina, jadi hina, nggak dikenal dunia. Istilah kita sekarang nggak ada di peta, tidak dikenal. Yang dikenal itu Romawi Parsi, Quraisy, Arab, tidak dikenal. Kemudian Allah berikan kemuliaan kepada kita gara-gara apa? Gara-gara Islam. Gara-gara Islam. Maka wajib bagi kita berbangga, berbahagia, merasa besar dengan Islam, bukan dengan pakaian. Bahkan ada riwayat satu lagi, Umar tidak naik unta, justru yang naik unta pembantunya, Umar berjalan. Ada cerita dhaif bahwa Umar ingin adil, ya, 100 meter Umar jalan, pembantunya naik, 100 meter lagi Umar naik, pembantunya jalan. Tapi cerita ini dhaif. Yang saya apa? Umar penat karena terus di atas kendaraan, ya istilah kita pengen ngelempengin kaki lah, pengen menggerakkan kaki, menggerakkan badan, jalan aja. Karena unta kan mubazir, nggak ada yang menaiki. Nah, Umar mempersilahkan pembantunya untuk naik. Nah, di saat itulah penyambutan berlangsung sampai kepada yang menyambut. Pas dalam keadaan seperti itu, Umar bin Khattab yang namanya luar biasa seantero dunia, berjalan kaki nuntun unta, pembantunya naik unta. Ini karena penat saja, ya, onon ya, entah benar atau tidak, karena ada di kitab mereka, katanya ada di kitab mereka bahwa di Baitul Maqdis ini akan dikuasai oleh seorang raja yang ketika masuk sini dia jalan kaki,
pembantunya naik kendaraan. Katanya ada di kitab mereka, wallahu alam, tak benar atau tidak. Yang jelas itu kejadiannya, tapi bukan gantian ya. Kalau yang gantian ceritanya tidak sahih. Nah, ini sedikit tentang Umar. Nah, Umar ini banyak memasukkan orang-orang yang ahli Quran, ahli sunnah untuk diajak musyawarah. Salah satunya siapa tadi? Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais. Nah, Al-Hur bin Qais didatangi pamannya siapa tadi? Uyainah bin Hisan. Uyainah bin Hisan. Kata Uyainah, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, laka wajhun inda hadzal amir, engkau mempunyai kedudukan dekat di sisi Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Fasta'zan li alaih, tolong mintakan izin kepada khalifah agar aku bisa masuk menemui beliau. Gitu. Fasta'zana, ponakannya ini Al-Hur bin Qais nggak curiga, baik-baik saja, nggak curiga apa-apa. Fasta'zana, maka Al-Hur bin Qais minta izin kepada Umar supaya pamannya yaitu Uyainah bin Hisan diperbolehkan masuk menemui Umar. Fa'adina lahu Umar, akhirnya Umar mengizinkan. Walamma dakhala qala, begitu masuk ketemu Umar langsung teriak emosi ya, ya Ibn al-Khattab, ada kata-kata di, ucapan yang kasar, teriakan yang tidak sopan. Ya Ibn al-Khattab, bukan ya Amirul Mukminin, ya Ibn al-Khattab, wahai anaknya si Khattab. Gitu. Orang Arab kalau merendahkan suka dengan nama ayahnya ya. Ini merendahkan. Ya Ibn al-Khattab, wahai anaknya si Khattab. Fa wallahi demi Allah, ma tu'tina jizla wa la taqum fina bil adl. Demi Allah, engkau tidak pernah memberikan yang banyak kepada kami dan engkau tidak menghukumi kami dengan adil. Berani-beraninya mengucapkan kalimat kasar ini di hadapan umat. Ini jiwa-jiwa Khawarij, tapi belum muncul ya. Tapi jiwa Khawarij seperti ini, kasar, nggak menghargai seorang pemimpin. Nabi saja menghargai. Min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila azimir ruh, lihat azimir ruh. Surat ini dari Rasulullah, utusan Allah, ditujukan kepada azimnya ruh, azim. Padahal al-azim itu kan Allah, pembesar ruh, dihargai, dimuliakan walaupun kafir. Ini sunnah Nabi SAW. Jangan membedakan penguasa, presiden, raja dengan rakyat biasa. Orang kafir membedakan, orang Khawarij tidak membedakan, disamakan saja. Justru orang-orang Khawarij itu seperti lebih suka mengkritik penguasa daripada orang-orang awam. Tiba Umar, langsung Umar marah. Umar manusia, bukan malaikat, bukan Nabi juga bukan, wajar marah. Dibilang tidak adil, dibilang tidak memberikan kepada rakyatnya. Hatta
hamma ayyuki abihi, sampai mau memukul, marah mau memukul. Faqala lahu al-Hur, tiba-tiba Al-Hur bin Qais menasihati Umar, ya Amirul Mukminin. Nah, ini sopan dan sunnah. Wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, apa? Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil. Jadilah pemaaf, perintahkan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Mendengar ayat ini, Umar langsung sadar. Mirip-mirip ketika beliau marah-marah, emosi, sambil menghunus pedang dengan mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, akan aku tebas dengan pedangku ini. Padahal Rasulullah betul-betul sudah wafat. Itu masih ingat insyaallah ya. Diingatkan oleh Abu Bakar dengan sebuah ayat ya. Wa ma kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu cuma seorang rasul, bukan Tuhan. Sebelum beliau ada rasul-rasul, sudah banyak rasul-rasul, semuanya mati. Maka jangan tidak terima kalau beliau wafat. Maksudnya begitu. Langsung sadar Umar. Itulah orang saleh, itulah orang berilmu. Ketika emosi, ketika khilaf, langsung sadar. Ketika diingatkan dengan ayat, diingatkan dengan hadis. Itu ciri-ciri orang berilmu. Wa inna hadha minal jahilin. Al-Hur menasihati lagi, wahai Amirul Mukminin, ini orang jahil. Pamannya itu ditunjuk orang jahil. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, seolah-olah Umar baru dengar ayat itu. Jadi begitu dengar langsung diam. Padahal Umar hafal Al-Quran. Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Hafal Al-Quran. Tapi ya begitulah. Ketika marah lupa. Ketika diingatkan sadar. Ya. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis, manzilatu ahli Quran wa hamalatuhu wa hum al-ulama al-amilun bi ahkamihi lal mutakassibuna bi tilawatihi. Kedudukan ahli Quran, yaitu para ulama yang faham terhadap ayat-ayat Al-Quran, bukan orang-orang yang mencari uang dengan mentilawahkan Al-Quran. Apa yang diperingatkan oleh Nabi terjadi di akhir zaman. Suaranya bagus, bacanya bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, diundang ke sana kemari untuk membaca Al-Quran dan diberi upah. Ini tidak pernah terjadi di zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Kecuali mengajar, ya. Kecuali mengajar dari pagi sampai siang sampai sore, dia mengajar anak-anak Al-Quran.
Kalau dia nggak mengajar, dia bisa dagang, dapat uang, kerja. Maka dengan mengajar, berhakkah dia dapat upah? Berhak. Dan itu difahami oleh kaum salaf. Ambil contoh Imam Syafi'i. Ibunya Imam Syafi'i minta maaf sama gurunya Imam Syafi'i. Mungkin usia TK gitu ya, atau 5 tahun, 6 tahun. Kenapa ibunya Imam Syafi'i minta maaf kepada gurunya yang ngajarin Syafi'i baca Al-Quran, belajar agama? Karena tidak bisa memberikan sesuatu. Tidak bisa memberikan sesuatu. Kata gurunya, nggak apa-apa, asal mau bantu-bantu saya, ngajarin teman-temannya. Jadi usia 5 tahun, 6 tahun sudah ngajarin teman-temannya. Al-Imam Syafi'i. Ini menjadi kebiasaan kaum salaf, bahwa orang yang mengajar, orang yang kehilangan waktu dari pagi sampai siang sampai sore, wajar diberi sesuatu. Adapun membaca, tidak. Membaca, azan, sholat, ini ibadah-ibadah makdo, tidak pantas dan tidak layak diupah. Beda dengan mengajar. Mengajar bisa berjam-jam. Kalau baca seperti itu paling setengah jam. Kelamaan saya kira setengah jam. Paling 1/4 jam, 10 menit di acara-acara tertentu. Ini yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Jadi ahli Quran bukan itu. Ahli Quran itu yang tahu isi Al-Quran. Ini maksudnya apa? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maksudnya apa? Manansah min ayatin aw nunsiha. Maksud ayat ini apa? Mansuh di sini apa? Dilupakan di sini apa? Nah, itu ahli Quran. Bukan tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, suaranya bagus, lalu dilantunkan. Itu bukan ahli Quran. Yang kedua, tawjihun lil hakimi ay yattakhidha bitanatan min ahli al-ilmi yujalisuhum wa yastashiruhum. Petunjuk bagi para hakim, para penguasa, amir, sultan, khalifah, untuk menjadikan teman-teman dekat adalah ahli ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa? Agama tentu. Agar bisa menasihati, agar bisa mengingatkan. Kalau teman-teman dekatnya itu orang jahil, ya semakin jahil. Bagaimana ilmu dunia? Iya, kalau mau bahas tentang dunia. Seorang khalifah, seorang presiden, raja ingin menetapkan ini harus dibangun apa tidak, ini kan urusan dunia. Tentu nanya kepada yang ahli. Ini pentingnya ilmu. Maka terkenal ucapan Imam Syafi'i, man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilmi wa man arada huma fa alayhi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia harus punya ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat harus punya ilmu. Barang siapa yang ingin dunia dan akhirat harus punya ilmu. Ilmu ini luar biasa. Kemudian ra'yu ahli ilmi la yakunu bihawa wala limaslahatin bal yakunu nusratan lillahi wa rasulih. Ra'yu orang yang berilmu itu bukan karena hawa nafsu dan bukan karena kepentingan, tapi karena untuk menolong agama Allah.
menolong Allah dan Rasulnya, membela Allah dan Rasulnya. Fal haqqu ahabbu ilaihim min anfusihim wa abaihim wa abnaihim wa ashiratihim. Oleh karena itu kebenaran Al-Quran dan Sunnah syariat lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, ayahnya sendiri, anak-anaknya sendiri, keluarganya sendiri. Ini ciri-ciri ahli ilmu, tidak mengutamakan dirinya sendiri, beda dengan orang jahil. Kemudian tahabbabal hakimu li ahli ilmi wa ahli masyuratihi bi an yastajiba li tulabatihim ma lam yakun fihi maksiyatan. Hakim, raja, khalifah itu melakukan sesuatu yang disukai oleh ahli ilmu. Apa yang diinginkan oleh ahli ilmu selagi itu bukan maksiat. Kalau maksiat tentu tidak boleh. Maka berapa banyak khalifah-khalifah itu selalu memuliakan ahli ilmu. Ada kisah menarik ketika seorang khalifah menyerahkan anaknya, putranya ke seorang alim. Dia tersinggung oleh seorang alim yang berbuat kurang baik terhadap anaknya. Ya. Si khalifah ini bisa memanggil, namanya khalifah ya, dan insya Allah alim ini mau datang. Tapi enggak, dia datang sendiri ke rumah alim ini, menanyakan tentang anaknya. Ya kalau bahasa kita mungkin, anak saya salah apa kok dijewer, apalah, mohon dididik, mohon diarahkan gitu. Tidak mentang-mentang dia khalifah memanggil, tapi dia sendiri yang datang. Jadi tunduk kepada ahli ilmu itu, tunduk, mengecilkan diri, tidak mentang-mentang pejabat, tidak mentang-mentang kaya. Tentu tidak bulu, karena ada yang bulu, mentang-mentang merasa ahli ilmu, dia marah kalau tangannya tidak dicium bolak-balik misalnya, ya kan? Bahkan ada yang nyium kaki. Nah ini bulu. Nggak ada riwayat para sahabat ketemu Rasulullah mencium tangan Nabi bolak-balik, nggak ada riwayat. Cara yang tidak benar. Ya. Memuliakan, menghormati bisa dengan ra'yu kita. Kita datang, bukan kita nyuruh dia datang ke rumah kita, mentang-mentang kita kaya. Ini kan akal bisa cerna, gitu ya. Mankibatu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bi annahu kana waqafan 'inda ululillah mumtathilan li awamirihi la yatazawazuha wa la yata'addaha. Kedudukan Umar, keutamaan Umar, bahwa dia waqaf. Waqaf tahu kan? Berhenti. Inda hududillah, di hadapan batas-batas sudut. Jadi ketika Allah bilang berhenti, jangan, tidak diteruskan. Umar ahli ilmu, maka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian hikmatul alimi fi tadhkiri imamihi. Orang alim itu punya hikmah ketika mengingatkan imam. Jadi ciri-ciri orang alim beda dengan anak-anak muda khawarij. Imamnya, presidennya, khalifahnya dicaci, dimaki, dikata-katai. Ulama tidak seperti itu, ahli ilmu tidak seperti itu.
Itu khawarij. Biasanya dia jauh dari ilmu. Yang keluar dari mulutnya apa? Cacian, makian, hujatan, lakop-lakop, gelar-gelar yang tidak baik. Seorang ahli ilmu tidak akan seperti itu. Dan percayalah, dengan kita mencaci, memaki si fulan di mata manusia, kita sendiri yang rendah. Ya, maka jangan ada cacian, makian. Bahkan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah kan mestinya pantas kan dicaci maki. Kan Allah satu-satunya Tuhan. Ini ada Tuhan lain, Siddhartha misalnya, atau apa Brahmana atau apalah yang disembah. Boleh kita caci maki? Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Fayasubbullah, nanti bisa-bisa mereka akan balas mencaci maki Allah. Maka jangan caci maki, walaupun itu batil. Tuhan-Tuhan itu batil, tidak boleh kita caci maki. Caci maki bukan hujah ya. Kalau hujah boleh, seperti Nabi Ibrahim. Kenapa kalian sembah batu yang mati, yang disuruh minum gak bisa, disuruh makan gak bisa, bahkan ditanya gak bisa jawab kan? Ini bukan caci maki, ini hujah. Beda ya. Cacian tentu antum tahu seperti apa isinya. Istihbabu sabril imam ala ra'iyyati wal hirsu ala masalihiha. Disunahkan imam untuk bersabar terhadap rakyat, dan punya keinginan besar untuk kebaikan rakyat. Itu sifat pemimpin yang adil. Biar apa? Biar panennya bagus, biar para petani cepat bawa dagangannya ke kota lain, biar petani-petani harganya tidak turun, maka dia lakukan ini. Walaupun banyak yang mencaci maki, biarin. Salah satu ciri pemimpin tidak takut dicaci maki, biarin dicaci maki. Yang penting dia melakukan sesuatu untuk kemaslahatan rakyat. Ini salah satunya ya. Mungkin Uyainah bin Hissan ini dirugikan oleh umat ya, sehingga mengucapkan kalimat itu. Demi apa? Demi kemaslahatan orang banyak. Kan kaidahnya begitu, demi kemaslahatan orang banyak, rugikan satu orang, dua orang gak apa-apa gitu. Artinya dia rugi, dia nggak mau pindah dari situ, padahal sudah dikasih ganti rugi atau ganti untung. Sebab kalau dia pindah dari situ, ini dibikin pabrik misalnya, atau dibikin jalan misalnya, ribuan manusia, ribuan warga diuntungkan. Dia dirugikan 3 orang, nggak apa-apa. Maksudnya dirugikan, dia nggak mau kan, dengan sukarela, paksa. Ini kaidahnya seperti itu. Maka kalau berharap semua rakyat mencintai 100%, mustahil. Ingat ucapan Imam Syafi'i, ridon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia, disukai oleh manusia, adalah sebuah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Maka antum jangan pernah punya cita-cita disukai oleh manusia. Bercita-citalah disukai oleh Allah. Insya Allah itu bisa tercapai. Ya. Satu lagi,
laisa fil hadithi hujjatun liman za'ama annahu yajuzu lil hakim al-ihtijaba an ra'iyatihi. Hadis di atas tidak menunjukkan bahwa seorang pemimpin boleh menutup diri dari rakyat. Bukan, ya. Tidak berfawaid seperti itu. Kan Uyainah bin Hisam mau ketemu Umar saja lewat Al-Hur bin Qais. Nah, berarti Umar nggak gampang ditemuin, nggak ke masjid misalnya, kan 5 waktu beliau ke masjid, bisa didekati, bisa ditanya-tanya, ya. Gitu. Jadi tidak benar orang yang menyimpulkan bahwa pemimpin harus menutup diri dari penguasa, dari rakyat. Jadi kalau ada rakyat harus dibentengi dengan alasan keamanan dan seterusnya, ini tidak benar.